Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Enika Sini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal energi. Soal pertama, air terjun dari ketinggian tertentu mempunyai energi A kinetik, B listrik, C potensial, D bunyi, E kimia. Karena air terjun memiliki ketinggian, maka dia memiliki energi potensial. Jawaban yang betul adalah yang C. Soal selanjutnya. Buah mangga berada di atas pohon yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Jika massa mangga tersebut 0,2 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, besarnya energi potensial yang dimiliki mangga tersebut adalah di sini diketahui H atau ketinggian 5 meter, massa 0,2 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan energi potensial. Energi potensial rumusnya M dikali G dikali H. Kita masukkan angkanya, massanya 0,2, gravitasinya 10, kemudian ketinggiannya 5. 0,2 kali 10 itu 2, 2 dikali 5, 10, berarti energi potensialnya adalah 10 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, Gali mengendaри sepeda motor dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jika massa tubuh Gali dengan motornya 200 kg, besarnya energi kinetik yang dihasilkan adalah, diketahui di sini kecepatannya 40 meter per sekon, massanya 200 kg, yang ditanyakan energi kinetik. Maka energi kinetik rumusnya setengah dikali M dikali V kuadrat. Kita masukkan angkanya setengah, kemudian massanya 200, kecepatannya berarti sini 40 kuadrat. Setengah dikali 200 itu 100, 40 kuadrat 1600. Kita kalikan 100 dikali 1600 itu adalah 160.000 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal berikutnya, buah kelapa bermassa 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 6 meter. Energi kinetik yang dimiliki buah kelapa ketika buah kelapa tiba di permukaan tanah adalah, jika gravitasi yang diketahuinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Di sini diketahui massa buah kelapa ketika belum jatuh dengan sesudah jatuh itu sama, nilainya 2 kg. Kemudian ketinggian pertama sebelum jatuh itu adalah 6 meter. Ketinggian yang kedua setelah jatuh di permukaan tanah dia ketinggiannya 0. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan energi kinetik. Berarti kita gunakan hukum kekekalan energi. Di sini ada energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Kita jabarkan, berarti energi potensial 1 ditambah energi kinetik posisi 1 sama dengan energi potensial yang kedua ditambah energi kinetik kedua. Energi potensial 1 ditambah, kenapa energi kinetik yang pertama di sini nilainya 0? Karena pada saat di posisi atas sebelum dia jatuh itu kecepatannya 0, maka energi kinetik di posisi 1 itu sama dengan 0. Kemudian energi potensial di titik yang kedua atau titik terakhir di sini nilainya 0 karena dia berada di ketinggian 0 atau di permukaan tanah. Kemudian ditambah energi kinetik kedua. Tinggal kita uraikan, energi potensial 1 itu M1 kali G dikali H1 sama dengan energi kinetik di posisi kedua. Kita masukkan angkanya, M1 itu 2, gravitasinya 10, kemudian H1 nya adalah 6, maka energi kinetik kedua adalah 2 dikali 10 dikali 6 atau 120 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Trik cepatnya untuk soal ini adalah untuk menentukan energi kinetik terakhir itu sebenarnya sama saja dengan energi potensial, yaitu kalau kita kalikan energi potensial itu kan berarti M kali G dikali H, massanya 2, gravitasinya 10, hanya 6, berarti tinggal 2 kali 10 kali 6,
berarti kan 2 dikali 10 20, 20 kali 6 120 Joule, itu sama saja. Soal berikutnya, seorang peselancar mulai bergerak dari titik A dengan kecepatan awal 0 meter per sekon. Jika massa peselancar adalah 50 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka energi kinetik pada titik B adalah... Oke, di sini diketahui kecepatan di titik A itu adalah 0 meter per sekon. Massa peselancar di titik A dengan B nilainya sama 50 kg, gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanyakan energi kinetik di posisi B. Maka kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik posisi A itu sama dengan energi mekanik di posisi B. Kita jabarkan jadi seperti ini, kemudian kita uraikan kepersamaannya, berarti energi potensial di titik A itu M, massa di posisi A, kemudian kali gravitasi dikali ketinggian di posisi A. Kemudian energi kinetik di posisi A di sini kenapa 0? Karena kecepatannya dia 0. Kemudian energi potensial titik B itu ini ada ketinggiannya, maka kita urai menjadi massa di titik B kali gravitasi kali ketinggian di posisi B ditambah dengan energi kinetik di posisi B. Yang mau kita cari adalah energi kinetik di posisi B. Kita masukkan angka-angkanya, massa di posisi A 50 kali gravitasi 10 dikali ketinggian posisi A adalah 50 ditambah 0, kemudian massa di titik B itu 50 dikali gravitasinya 10, ketinggian di titik B itu 10 ditambah energi kinetik di posisi B. Ini kita kalikan 50 dikali 10 kali 50 itu 25.000 sama dengan ini kita kalikan sama dengan 5.000 ditambah dengan energi kinetik di posisi B. Maka energi kinetik di posisi B itu adalah 25.000 dikurangi 5.000, jadi sama dengan 20.000 Joule. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang D. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.